Kita angkat satu pujian, kita siapkan diri kita. Kita pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. tinggikan nama-Mu Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
segala pujian syukur Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat cinta kasih rahmat setiamu Tuhan yang ada melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat kasih setia Tuhan yang kami rasakan tidak terkira dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini karena kami dapat hadir di tempat ini untuk merasakan, untuk bersekutu dengan Engkau. Kami merasakan indahnya hadirat Tuhan yang akan menjamah kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bila hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan kehidupannya, sehingga setiap kami dapat layak untuk melayani Tuhan, dan kehidupan kami dapat menjadi berkat yang indah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang memimpin pujian. Engkau memberkati hamba-Mu yang menjadi singer, memainkan musik, dan juga untuk pelayanan multimedia kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan peralatan yang kami pakai Tuhan berkati, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dan biarlah kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan beracara di dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat ataupun yang mengganggu kami ikat, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga di dalamnya kami dapat beribadah dengan bebas. Kami juga teringat atas saudara-saudara kami yang belum hadir. Tuhan Kau sertai di dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah streaming. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka juga dapat merasakan hadirat yang sama seperti yang kami rasakan saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya kami alaskan ke Bapa, ibadah kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, biarlah pada pagi ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, bahwasanya kasih setianya tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi ini kita boleh mempersembahkan puji-pujian yang terindah hanya untuk kemuliaan kebesaran akan nama-Mu. Sebab Tuhan baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kita.
sangat-sangat baik dalam kehidupan kita, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati tanda pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya Dia yang layak kita puji dan kita sembah karena Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku
pujikan pujian ini sekali lagi dan persembahan dijalankan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur Bapa kami naikkan kepadamu. Jika pada pagi ini kami boleh berbuat bakti kepadamu, Bapa, kami anak-anakmu Bapa telah memberikan untuk persembahan Bapa. Biar Engkau berkati anak-anakmu dengan kasih setiamu, rahmatmu, anugerahmu, kemurahanmu senantiasa melimpah atas kehidupan anak-anakmu Bapa. Dan biarlah Bapa Engkau jadikan anak-anakmu ini terang dan berkat-Mu hanya untuk kemuliaan kebesaran akan nama-Mu. Hamba-Mu yang Bapa yang sebagai petugas kolektan Bapa, biar Engkau berkati hamba-Mu ini dengan kasih setiamu, rahmat-Mu, kesehatan, kekuatan daripada Engkau senantiasa melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Berkati kehidupan hamba-Mu Bapa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan lanjutkan dengan pujian Bapa yang kucinta. Tak terukur kasih setia Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami sesuatu yang berat, tetapi kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Dia yang terbaik dalam hidup kita. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu. Katakan, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Kita sambut firman Tuhan di dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Betapa baik dan dahsyatnya Engkau memelihara hari-hari kami. Betapa hebat Tuhan atas hidup kami. Kami manusia yang tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa, bisa berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini merupakan suatu berkat yang luar biasa. Tuhan mau pakai setiap kehidupan kami buat pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadirat-Mu. Kiranya menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum. Oh Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami semua di tempat ini bersyukur untuk buat anak Tuhan yang boleh membawa masuk ke dalam pujian. Tuhan, seberapapun besar pergumulan anak-Mu ini, mari Engkau campur tangan di dalam kehidupannya. Segala perkara yang dia tanggungnya, kami percaya bahwa Tuhan menopang kehidupannya. Suami dan anaknya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat yang indah di mana kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu setiap kami diberkati melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jadikan setiap jemaat yang datang ini menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, di mana benih firman Tuhan akan terjatuh di dalamnya, akan bertumbuh dan akan berbuah, sehingga setiap anak Tuhan akan menikmati berkat-berkat itu. Buat pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mari urapi Tuhan dengan kasih-Mu. Roh Kudus berbicara di dalam kehidupannya. Setiap roh tubuh dan jiwanya, lidahnya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan buat hamba-Mu dan juga buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat rumah yang kami pakai buat melayani Engkau. Mari Engkau berkemah sekeliling rumah ini, menjaga setiap kami. Kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami thanking, kami tolak dan kami percaya kuasa Allah terjadi di tempat ini, kemuliaan terjadi di tempat ini. Kami akan pulang tidak sama seperti pada saat kami datang. Kami akan mendapatkan sukacita. Kami akan mengasihi setiap sesama kami. Kami akan mendapatkan jawaban setiap doa kami. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa kami, kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat ketemu kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan begitu baik. Kalau saya ikuti puji-pujian dari tadi, saya katakan Tuhan terima kasih. Karena Tuhan begitu baik buat kehidupan kita. Sampai tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu pilihan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak ngerti apa maksud daripada Tuhan
saya ikuti sepanjang pujian, saya tidak pernah tahu bahwa Susana pimpin pujian. Dan saya juga tidak pernah tanya sama Susana, apakah lagunya ini atau itu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sebab itu mari saudara sekalian, kita masuk dalam firman Tuhan. Kami buka Alkitab kami di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Kalau kami sudah dapatkan, saya jemput kami bangkit berdiri semua. Sama-sama kami baca firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Kalau ayat ini mengatakan kepada kita, karena Tuhan itu begitu baik sampai Tuhan memilih saudara dan saya. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara-saudara sekalian, mungkin di tengah-tengah keluarga kita yang belum kenal kepada Tuhan, di tengah saudara-saudara kita yang belum mengenal kepada Tuhan. Tapi kalau pada pagi hari ini saudara dan saya ada di tempat ini, semua adalah kemurahan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ada maksud di dalam kehidupan kita. Untuk kehidupan kita, firman Allah yang kita baca tadi katakan, dan sekali lagi saya baca, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dikatakan diberikannya kepadamu. Ini saudara sekalian, kalau kita boleh melihat firman Tuhan ya, Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Yang firman Allah katakan buah dari kehidupan kita. Seperti saudara sekalian, buah itu bukan pohon itu yang makan, tapi orang lain. Orang lain yang merasakan apa yang kita berikan. Saudara sekalian, apa yang dapat kita berkatakan, karena firman Allah katakan buahmu itu apa? Tetap. Bukan seperti pohon pisang, satu kali berbuah ditebang selesai. Tapi ini dikatakan tetap, supaya selalu ada yang kita berikan kepada Tuhan dari kehidupan kita. Saudara katakan mungkin saya tidak punya uang yang banyak, saya tidak punya kekayaan ini dan itu. Tapi kita punya satu di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kasih daripada Tuhan untuk kita kembalikan. Bagaimana kita membalas kasih daripada Tuhan? Seperti yang sepanjang pujian kita, karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Apa yang kami bisa berikan kepada Tuhan? Karena dia katakan di sini, jika kamu buahmu itu tetap dikatakan, dia katakan di sini di bagian kemarin, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam doa-doa kita kepada Tuhan, jikalau kita tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang kita minta kepada Tuhan, firman Allah katakan, Tuhan berikan kepada kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk saudara dan saya. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Memang saudara sekalian, coba kita baca kembali. Yohanes juga, Yohanes pasal 15 juga kembali ayat 1 dan ayat yang kedua. Amin. Tuhan katakan apa? Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan kepada kita untuk kehidupan yang mengatakan kita adalah carang, kita tetap melekat pada Tuhan. Artinya
Dari pohon anggur itu yang menghasilkan buah yang baik, kami juga menghasilkan buah yang baik. Saudara sekalian, sehingga firman Allah kita baca tadi juga ayat 16, apa yang kamu minta kepada Bapa demi namaku akan diberikan kepadamu. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, Tuhan mau katakan di sini supaya kita lebih banyak berbuah, saudara sekalian. Dia menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Tapi itu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kalau kita memberikan apa kepada Tuhan yang baik, maka Tuhan berikan kepada kita yang terbaik. Saya katakan selalu, kita berbuat 1 langkah untuk Tuhan, Tuhan 10 langkah untuk kita. Ini. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, ini Tuhan mau kita menghargai pilihannya Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa kehidupan kita kalau lihat kita punya latar belakang hidup kita, tidak ada kehidupan kita yang baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan ada maksud di dalam kehidupan kita. Untuk kita jadi berkat untuk orang lain. Apa sih orang mau lihat dari kehidupan kita? Saudara sekalian, Tuhan mau lihat dari kehidupan kita untuk kita menjadi berkat. Buah itu tetap dari kehidupan kita. Coba kita baca Matius pasal 7 ayat 16 sampai 18. Matius 7 ayat 16 sampai 18. Waspadalah terhadap dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Amin. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang baik, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara sekalian, kita boleh melihat firman Tuhan. Dari buahnya kita tahu pohonnya. Nah, saudara sekalian, sering kita katakan saya anak Tuhan. Adakah sifat Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu merupakan buah di dalam kehidupan kita. Ayat ini memang mungkin kita baca bolak-balik, tapi ayat ini menjadi satu koreksi besar di dalam kehidupan kita. Apakah seperti ayat tadi dalam Yohanes katakan, Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranti-ranti. Apakah di dalam kehidupan kita menghasilkan buah yang baik, buah yang benar atau enggak? Karena jelas firman Tuhan katakan di sini. Sebaca sekali lagi, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan, sekali lagi, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara sekalian, di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk apa? Kehidupan kita ini loh, untuk menjadi sifat dari Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nyanyian kita mengatakan sepanjang pujian, Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu penuh kasih. Nah, balik kita teropong kembali perjalanan hidup kita, keberadaan kita ini loh, saudara sekalian. Karena saya katakan terus terang, kita menghadapi hari-hari ini, hari-hari detik-detik kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Karena tahu kapan? Kalau saya boleh membaca firman Tuhan, saya katakan Tuhan ampuni kami. Tuhan begitu baik buat kehidupan kita. Tuhan tidak mau ada satu di antara sidang jemaat Allah yang akan terkeluar daripada rencana Tuhan yang besar. Dari proyek pembentukan tubuh Kristus yang besar.
Tuhan tidak ingin satu dari kita akan terkeluar. Nah, untuk itu kalau firman Tuhan boleh datang kepada kita pada pagi hari, biarlah kehidupan kami menjadi pohon yang baik, mengeluarkan buah yang baik. Untuk apa? Terus sekalian, kita bisa menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kalau kehidupan kita sama dengan orang dunia, orang bilang apa gunanya? Saya mau ikut mereka. Sedangkan mereka sama dengan kita. Sifat, kelakuan, perbuatan, perkataannya kita tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara sekalian, sedangkan sifat daripada Tuhan itu, saudara sekalian, Tuhan itu begitu mengasihi saudara dan saya, saudara sekalian. Tuhan itu selalu menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Buah roh yang pertama, saya tahu kita sudah hafal semua kok, sudah tahu baca Alkitab semua. Buah roh yang pertama adalah apa? Kasih ini. Di sini, kenapa? Di dalam Galatia itu buah roh yang pertama ditaruh itu kasih. Kenapa? Itu adalah wujud pribadi daripada Tuhan. Karena semua 9 buah roh yang ada, semua adalah sifat dari Kristus. Nah, itu ditaruh pertama adalah kasih. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kasih itu nyata lewat kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, kasih Allah. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Inilah kasih itu, bukan kita yang terlebih dahulu. Sekali lagi, inilah kasih itu, bukan kita yang telah memilih Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga dia katakan apa? Dia menyerahkan anaknya untuk menebus dosa kita. Minggu kemarin kita mengadakan perjamuan kudus. Apa? Yaitu kehidupan kita ini menghargai korban Kristus di kayu salib. Tuhan mati untuk saudara dan saya. Apa yang ada pada Tuhan? Tidak ada apa-apa. Tapi demi kasih-Nya kepada saudara dan saya, sehingga Bapa itu rela memberikan anaknya. Yohanes 3 ayat 16 dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini, saudara sekalian, kalau di sini kita boleh melihat kasih Tuhan itu yang luar biasa. Tuhan tidak mau kehidupan kita ini biasa. Kalau dia katakan di situ ayat itu, dia katakan percaya akan selamat. Ada ayat lain mengatakan jika kita berseru kepada nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Ini, saudara sekalian, kasih Tuhan yang begitu besar untuk kehidupan kita. Kembali kita koreksi kehidupan kita ini, saudara sekalian. Adakah kasih yang sepenuh kita kepada Tuhan? Tuhan tidak melihat keadaan kita. Tuhan melihat pribadi-pribadi kita. Apakah di dalam kehidupan kita? Satu tanda tanya besar di dalam kehidupan kita. Adakah kehidupan kita mengasihi Tuhan? Coba kita baca ayatnya. Matius pasal 22 ayat 30 sampai 38. Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan buat kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama, maaf sekalian, ya. Sampai ayat 38 saja. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan. Terus firman Allah katakan, dengan segenap hidup kita ini, dia katakan sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Artinya seluruh kehidupan kita ini mengasihi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jangan kehidupan kita seperti Yesaya, saudara cari, saudara tahu kok. Yang Nabi Yesaya mengatakan, engkau mengasihi aku dengan bibirmu, tapi hatimu itu jauh daripadaku. Jangan suara Tuhan itu jatuh kepada saudara dan saya. Kita bisa berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan ini Tuhan dan itu dan segala. Apakah di dalam kehidupan kita saat kita menyembah kepada Tuhan, kita bisa merasakan tangan Allah ada di atas kehidupan kita? Apakah ada hubungan yang manis antara kita dengan Allah kita? Saudara sekalian, Henokh 300 tahun firman Allah, sudah cari ayatnya itu ada. Dia katakan dia bergaul akrab dengan Tuhan. Sampai Tuhan mengangkat dia hidup-hidup dan dia tidak ada lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau saya renungkan firman Allah, saya katakan, Tuhan, saya masih jauh dari semuanya ini. Tapi saya mau berusaha supaya saya bisa mengasihi Tuhan seperti ayat mengatakan ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal kita, segenap pikiran kita, kekuatan kita mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan tidak minta kekayaan saudara. Tuhan tidak minta kemuliaan saudara. Tapi Tuhan minta adalah hati saudara dan hidup saudara. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus siapa? Kehidupan kita. Dan ini ada di dalam pribadi daripada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan kita. Tuhan itu, saudara sekalian, saya katakan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan terlalu baik buat kehidupan kita. Adakah di dalam kehidupan kita ini kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dari hidup ini kepada Dia? Saya katakan Tuhan tidak minta banyak dari kita. Yang Tuhan minta adalah kasih kita kepada Dia. Coba kita kembali di 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 6. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa dia ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Amin. Ayat yang terakhir dia katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, yaitu dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau saya katakan, kita lihat kehidupan kita, latar belakang kita masih jauh daripada kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kalau ayat ini dia katakan, coba ayat 4 saya baca kembali, saudara sekalian. Barang siapa berkata, aku mengasihi dia, makanya Yesus ya, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini saudara sekalian. Kita bisa katakan, saya anak Tuhan, saya ikut Tuhan, saya begini dan begini. Ayat ini jelas mengatakan kepada kita, saudara sekalian. Sekali lagi saya baca. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh ada sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini saudara sekalian. Tidak usah kita bilang, oh saya begini, saya begitu. Kita selidiki. Firman Allah ini adalah cermin buat kehidupan kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ayat ini mengatakan kita ada di dalam Dia. Nah, di dalam Yohanes tadi mengatakan, apa kalau kita ada di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, minta apa yang kamu perlu.
Bapa akan berikan kepadamu. Karena apa? Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dia menjadi penghubung antara kita dengan Bapa. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, biarlah benar-benar kita mau hidup seperti Kristus. Karena hanya di dalam Kristus, saudara sekalian, kita bisa melihat, merasakan hadirat Allah itu selalu ada bagi kehidupan kita. Apa yang kita berdoa kepada Tuhan, mungkin doa kita singkat seperti Elia di Gunung Karmel. Dia berdoa tidak panjang sekali. Dia hanya berkata kepada Allah, Bapa, jawab aku dengan api. Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, jawablah aku dengan api supaya orang ini mereka boleh melihat bahwa Engkau ada bersama kami. Ini, saudara sekalian, kalau kita benar-benar merasakan kasih Allah, Allah yang begitu baik itu ada di dalam kehidupan kita, hiduplah seperti Kristus. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Kita baca yang 1 Yohanes juga, 1 Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 15. 1 Yohanes 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Saudara sekalian, ayat tadi di 1 Yohanes pasal yang kedua, dia katakan kita ada di dalam Dia, dalam Kristus. Tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Ayat itu mengatakan kepada kita bahwa kita seorang apa? Pendusta. Tapi ayat ini lebih keras. Kalau saya baca Tuhan, beginikah rencana Tuhan? Beginikah mau firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini, saudara sekalian? Yang dia katakan kepada kita, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi saudara sekalian, sebenarnya tidak banyak yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita mengasihi. Karena Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Sekalian saya katakan, Tuhan tidak inginkan ada satu di dalam kehidupan orang yang Tuhan telah pilih akan binasa sebentar. Dan sebab itu kalau firman Allah begini keras buat kehidupan kita, saya sepanjang malam saya berkatakan, Tuhan terlalu keras Tuhan. Roh Kudus berbicara apa dalam kehidupan saya? Aku mengasihi sidang jemaatku. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, kita belajar lakukan firman Tuhan. Karena ada ayat mengatakan, siapa aku kasihi, aku tegur, aku hajar. Kalau ditegur masih enak apa? Kalau dihajar bagaimana? Nah, untuk itu yang Tuhan minta kepada kita, ayo biarlah kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Karena ayat ini terus terang saya katakan terlalu keras. Saya sendiri baca, saya sendiri takut saudara sekalian. Kan dikatakan sini ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini loh saudara sekalian, membenci saja firman Tuhan saya katakan, kita membunuh saudara sekalian. Saudara ingat Kain membunuh Habel. Apa yang terjadi? Tuhan tuntut darah Habel kepada dia. Saudara-saudara sekalian, saudara katakan, Tante Heti, saya tidak membunuh orang. Saya tidak bisa, saya takut membunuh orang. Tetapi Yakobus mengatakan, lidah itu adalah lebih tajam daripada pisau. Ini saudara sekalian, tadi malam saya renungkan firman Tuhan, saya kembali koreksi Tuhan.
Adakah pernah ada yang saya sakiti? Apakah ada pernah perkataanku menyakiti orang sehingga ayat ini mengatakan membunuh? Tuhan tolong, Roh Kudus ingatkan saya, siapa yang pernah saya sakiti dengan perkataanku. Dan sepanjang malam saya cuma mencucurkan air mata di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Bagaimana saya mau menjadi berkat untuk orang lain kalau saya adalah seorang pembunuh, saudara sekalian. Seperti firman Tuhan katakan, ada kebencian di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita mau melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Saudara sekalian, apakah Tuhan tidak tahu siapa yang menyakiti dia? Apakah Tuhan tidak tahu siapa yang meludahi dia? Apakah Tuhan tidak tahu siapa yang memahkotai dia dengan mahkota duri? Tuhan tahu semuanya, saudara sekalian. Tuhan tahu semuanya. Karena Tuhan pada saat itu bukan berada dalam kehidupan ilahi. Tidak. Sama seperti saudara dan saya merasa sakit, merasa sedih. Bahkan kita ingat waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, dia katakan apa? Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Karena apa? Dia sudah melihat apa yang akan terjadi dalam pribadinya. Tapi demi saudara dan saya, dia katakan kepada Bapa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi di dalam aku. Saudara sekalian, apakah kita bisa berdoa sama dengan Tuhan? Bahkan di sini firman Allah katakan, dia katakan apa di kayu salib? Tangannya sudah terpaku, kakinya sudah terpaku, saudara sekalian. Dia melihat orang-orang tentara Romawi di bawah salib. Dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan katakan ampuni Bapa. Tuhan Yesus menjadi juru syafaat untuk orang yang berdosa dengan Bapa yang di sorga. Saudara sekalian, dia katakan bahwa dia di bawah salib itu orang-orang Yahudi membagi jubah Tuhan. Kalau saya baca di dalam kamus Alkitab, dia katakan apa? Jubah Tuhan itu tidak ada jahitannya. Jubah Tuhan itu lurus satu macam kain, saudara. Satu kain yang boleh dikata orang Manado bilang kain anteru, kain tidak ada sambungannya. Berbicara apa buat kita? Kasih Allah yang tidak berkesudahan untuk saudara dan saya. Itu dia lakukan di kayu salib. Bab itu saudara-saudara sekalian, biarlah di dalam kehidupan kita ini, saudara sekalian, ada sifat Kristus, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu keberadaan saudara. Tidak satu apapun yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan pada saat pagi ini. Bahkan selalu mata Tuhan tertuju kepada kehidupan kita. Coba kita baca ayat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Wahyu 2 ayat 2 sampai ke-5. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu ataupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara sekalian, apa kekurangan dari jemaat Efesus?
Kalau di sini Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara sekalian, ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara sekalian, kalau kita melihat sidang jemaat Efesus, kesabarannya, kelelahannya, apapun, bahkan dia firman Allah katakan mereka menguji orang yang datang kepadanya, tapi mereka dapatkan itu palsu. Jadi kalau saudara sekalian, kalau saya teliti ayat ini, saya katakan Tuhan, apa yang kurang dari mereka? Dan Tuhan kata, aku tahu, artinya dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, mungkin kata, oh saya ada di dalam rumah yang tebal, dia punya atap beton. Tuhan tidak tahu. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan, aku tahu pekerjaanmu. Jadi, lewat ayat ini kita bisa melihat bahwa apapun, dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Tidak ada satu tersembunyi di hadapan mata daripada Tuhan. Baik kebaikan kita, baik ketidakbaikan kita, semua ada di hadapan Tuhan. Bahkan ada ayat-ayat di dalam kitab Wahyu ini, dia katakan pada nanti sebentar di hadapan penghakiman daripada Tuhan, buku-buku itu akan dibuka. Nah sekarang bukan saya menakuti saudara-saudara pulang baca kitab Wahyu, karena memang sudah waktunya. Kitab Wahyu dibukakan hari-hari ini untuk apa? Untuk membawa umat Tuhan itu kembali kepada kasih yang semula. Saudara sekalian, saya katakan berdoa dan berdoa bisa berdoa, tapi adakah saat kita berdoa kepada Tuhan, adakah kita merasakan jamahan Allah di atas kehidupan kita? Atau adakah saat kita berdoa, adakah jawaban Tuhan buat kehidupan kita? Saudara sekalian, Tuhan tidak pandang siapa. Kalau kita benar-benar di dalam Dia ada di dalam kita. Ayat Yohanes mengatakan tadi, minta saja kepada Bapa apa yang kamu kehendaki dan Dia akan berikan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, di tengah COVID-19, kalau saya melihat, saya kembali baca di dalam kitab Keluaran, apa yang terjadi? Terjadi di Mesir, apa? Firman Tuhan katakan, tulah yang ke-10, saudara sekalian, anak sulung di Mesir mati. Untuk apa? Tuhan jatuhkan tulah yang ke-10 itu, anak sulung mati, untuk mengeluarkan orang Israel keluar dari Mesir. Tapi dalam kitab Wahyu mengatakan, kalau di Mesir Tuhan curahkan 10 tulah, tapi untuk mengangkat gereja Tuhan, anak-anak Allah dari dunia ini, 21 murka Tuhan yang Tuhan telah siapkan. Kalau saudara pulang, saudara buka kitab Wahyu. Yaitu apa? 7 materai Allah, 7 bokor murka Allah, dan 7 sangkakala. Sebenarnya saudara sekalian, pembukaan saya tidak sampai di situ. Tapi kalau Roh Kudus ingatkan saya untuk menyampaikan itu kepada saudara, bukan saya menakutkan saudara, tidak. Tapi Tuhan mau secepat mungkin untuk kita diluputkan dari kebinasaan yang besar yang akan jatuh dalam dunia ini. Keluaran mengatakan 10 murka tulah yang Tuhan jatuhkan di Mesir, orang Israel keluar dari Mesir.
gereja Tuhan, 21 murka Allah yang Tuhan telah persiapkan. Saudara pulang, saudara baca di dalam kitab Wahyu. 7 bokor murka Allah, 7 sangkakala dan 7 meterai. Itu yang Tuhan siapkan untuk dunia ini. Untuk apa? Mengeluarkan saudara dan saya untuk menjadi milik kesayangannya. Sebab itu saudara sekalian, perhatikanlah kemurahan Allah. Tuhan itu begitu baik buat saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak ingin saudara sekalian ada satu dari antara kita akan binasa. Coba sebagai ayat terakhir di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Amin. Jelas firman Tuhan katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan dan juga kekerasannya, yaitu kepada orang-orang yang telah jatuh, tetapi kemurahannya yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Nah, sekarang tinggal pilihan dari saudara. Saudara mau tinggal dalam kemurahan Tuhan atau tidak? Kalau saudara mau tinggal dalam kemurahan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jikalau tidak, firman Allah jelas mengatakan, perhatikanlah kemurahan dan juga kekerasan Allah. Jadi, kekerasan Allah itu ada batasnya. Kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Kalau kemurahan Tuhan itu ada batasnya, maka timbullah kekerasan Allah. Sebab itu saudara-saudara sekalian, biarlah sifat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Biarlah sifat Kristus itu ada menjadi buah yang baik dari kehidupan kita. Untuk kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup ini. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kami tutup Alkitab kami. Dan kami mau datang kepada Tuhan dengan satu nyanyian. Tetap setia, selidiki aku Tuhan. Biarlah mata Tuhan yang menyelidiki saudara dan saya. Amin. Lihat hatiku, Amin Tuhan. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang hati Amin Tuhan. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan. Amin. Selidiki Amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi.
begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Oleh karena itu, biarlah firman-Nya tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, haleluya. Shigialama sangkarata kadiasai, Umayalama lama lama sangkarata kadiasai, Kialala wala 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 wase, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, haleluya. Shigialala wala wala sangkarata kadiasai, Umayalama lama lama wase, Yesus. Sikalama lama lama sangkarata kadiasai, Kialama lama lama ya lama lama sik, Umayalama lama sangka, Kialama lama se, Sigialama lama sangkarata kadiasai, Sikalama lama 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 sekarata kadiasai, Kialama lama lama se, Kialama lama se kiriya, Umayalama lama sangka. Kami tinggikan Kau Tuhan ya alia, lah alia lama sangkarata kadiasai. Oh amena ini kalian, kiala, sikiala basike, sikiala base, umayala malamase, haleluya, haleluya. Yesus, sikala malama sangkarata kadiasai, oh umayala sangkarata kadiasai, oh haleluya. Siala malamase, kiala malama sangkarata kadiasai, oh umayala se, haleluya. Oh kami tinggikan Kau Tuhan, haleluya. Siala sangkarata kadiasai, haleluya, haleluya, haleluya. Siala malama sangkarata kadiasai, kiala malama sangkarata kadiasai, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat pernyataan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang luar biasa, yang selalu mengasihi kami dengan berbagai cara-Mu Bapa. Engkau telah melawat kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban persoalan di setiap anak-anak-Mu. Biarlah pada kesempatan hari ini ketika kami datang Bapa, setiap keluhan-keluhan bahkan yang tidak terucapkan sekalipun, biarkan roh kami, biarkan roh-Mu yang berbicara di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, di dalam apa yang sudah terjadi, Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Dan Kau telah menjawab setiap seruan doa anak-anak-Mu Bapa. Dan bahkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kami percaya bahwa Tuhan telah memberi kepada setiap kami kemenangan demi kemenangan. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang bersekolah, Tuhan berikan hikmat kepandaian yang daripada-Mu, sehingga di dalam belajarnya Bapa, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan biarkan anak-anak ini tumbuh besar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, juga kami berdoa, hamba-Mu berdoa untuk
sidang jemaat-Mu. Biar Tuhan memberkati setiap mata pencarian, setiap pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan, Engkau memberkati dengan limpahnya. Engkau berikan terobosan-terobosan yang baru. Bahkan kami percaya janji firman Tuhan, apapun yang kami minta, Tuhan akan memberikan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan memperoleh banyak kemenangan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, beserta para menteri yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat-Mu yang daripada-Mu, sehingga mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemajuan bangsa kami dalam menyelesaikan masalah pandemi ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap dinas terkait yang ada, pemerintahan daerah yang ada dapat bersinergi, bekerja sama untuk dapat menyelesaikan Bapak permasalahan besar bangsa kami, sehingga masalah penyebaran virus ini, penyakit COVID-19 ini dapat segera selesai, dan kami akan melihat Bapak kemuliaan Tuhan dinyatakan di negara kami. Kami serahkan Bapak semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila kami serahkan Bapak, apabila kami sebentar akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan Kau jaga, lindungi kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Kami alaskan di dalam doa kami Bapa. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, amin Tuhan. Ajaib Tuhan, hamba memuji kebesaran-Mu Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih sayangnya menyertai-mu sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan iringan berkat-Nya, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sampai selama-lamanya.